Shalom Super Kids. Shalom. Wah, luar biasa banget hari ini kakak merasakan sukacitanya adik-adik dan semangatnya adik-adik. Nah, sebelum ibadah seperti biasa kurang afdol kalau kita belum yel-yel Super Kids. Yuk kita yel-yel Super Kids, kita ambil posisi. Udah siap kan? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat sekali lagi. Ayo kita ambil posisi. Udah siap? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Yuk kita memuji Tuhan. Adik-adik sekalian semuanya bersuka cita banget, amin. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan di
adik-adik pada hari ini? Kalau gitu sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau dengar suaranya. Gak boleh ada yang bercanda ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ayo kita belajar lagu ini dari pertama ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan
Jamahlah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Inilah setiap doa dan penyembahan kami Tuhan. Jamahlah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada kakak guru yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ketemu lagi dengan Kak Kozi ya di ibadah hari ini. Nah, hari ini Kak Kozi mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan indahnya hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami Tuhan mau membenarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kakak guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang bisa mengubahkan hati dan hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Kozi mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tahu nggak Tuhan Yesus naik kemana? Naik ke lantai 2? Naik ke Batu Raden? Atau naik ke awan-awan? Ya, naik ke surga. Pinter sekali. Tuhan Yesus naik ke surga. Yuk kita baca ayatnya. Bener gak sih Tuhan Yesus naik ke surga? Yuk kita baca ayatnya yuk. Kita baca ayatnya di Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Kita buka Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tuh, bener kan Tuhan Yesus terangkat ke surga? Nah, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus nggak tinggal di dunia aja? Kenapa harus ke surga? Sedangkan kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kenapa ya? Nah, yang pertama, kenapa? Karena Tuhan akan dan sudah ya kalau sekarang Tuhan sudah memberikan Roh Kudus ke bumi. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus datang ke bumi. Supaya apa ya? Supaya kita lebih mudah, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau zaman dulu kan kita harus nyari Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus ada di mana ya? Misal Tuhan Yesus ada di rumahnya si A. Tuhan Yesus ada di rumahnya si A, sedangkan rumah adik-adik jauh. Harus naik pesawat ke sana atau mungkin harus jalan kaki atau mungkin harus naik mobil, naik pesawat, naik kendaraan dan lain-lain. Nah,
Tapi kalau misalnya sekarang, karena Tuhan Yesus sudah hadir, Tuhan Yesus sudah menyerupai Roh Kudus, sudah menyerupai Roh. Jadi adik-adik nggak perlu susah nyari Tuhan Yesus di mana ya. Cukup Tuhan Yesus hadir ketika adik-adik mau berdoa, ketika adik-adik mau fokus mendengarkan firman Tuhan, fokus untuk menyembah Tuhan, maka Roh Kudus itu hadir. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak mau, maksudnya belum mau kalau mahalnya meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan manusia. Tapi karena Tuhan Yesus tuh tahu ketika Tuhan Yesus itu menjadi manusia, dia akan menjadi terbatas, tidak bisa ke semua orang, nggak bisa menjamah semua orang, nggak bisa megang semua orang, nggak bisa mendoakan semua orang. Maka dari itu dia naik ke surga supaya dia bisa tidak terbatas, dan Tuhan itu memiliki sifat maha hadir. Dia misalnya adik-adik mau manggil Tuhan, tolong hadir Tuhan di tempat ini, aku mau merasakan kasih-Mu Tuhan, aku mau merasakan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus bisa hadir nggak? Bisa banget, karena Tuhan Yesus itu maha hadir dan dia tidak terbatas. Nah, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sekarang kita bisa merasakannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu roh penghibur atau roh kebenaran. Adik-adik tahu nggak kata-kata ini? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi A-nya besar ya. Jadi aku itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sama dengan roh kebenaran, sama dengan Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik tanya, Roh Kudus sama Tuhan Yesus sama nggak sih, Kak? Sama. Cuma sekarang kan Tuhan Yesus sudah naik di surga, jadi kita merasakannya melalui Roh Kudus. Gimana ya caranya kita bisa merasakan Roh Kudus itu hadir? Dengan cara berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab. Nah, bahkan dengan firman Tuhan seperti ini kita bisa merasakan juga Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Oke? Nah, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan tuh sangat banget ya mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib, sampai dia juga yang rela tuh disiksa, disakiti waktu mau disalib, dia berdarah-berdarah, dia diolok-olok, dia difitnah demi kita. Nah, maka dari itu kita harus membalas kasih Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita itu mau lebih dekat dengan Tuhan. Gimana ya caranya? Kita berdoa, memuji Tuhan, bukan cuma berdoa makan, bukan cuma berdoa kalau kita sedih, tapi kita harus berdoa setiap saat, harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan sudah mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan akhirnya Tuhan kembali ke surga karena Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Nah, selain itu kita juga harus konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus. Misalnya adik-adik berdoa supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya adik-adik lebih bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi jangan cuma sekali doang. Kok tadi kan udah tadi pagi. Nah, nggak kayak gitu ya. Tapi setiap hari, setiap saat, bahkan ketika adik-adik bahagia, adik-adik sedih, apapun yang adik-adik rasakan, adik-adik harus tetap mengucap syukur sama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, apa-apa tanya sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, minta pendapat Tuhan, dan terus menerus konsisten. Oke. Nah, yang terakhir, harus hidup bersama Tuhan. Nah, hidup bersama Tuhan gimana? Ya, dalam setiap harinya kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus minta bimbingan Tuhan. Jangan yang asal-asalan. Jadi misalnya mau memutuskan sesuatu, mau misalnya aku mending nonton TV dulu apa belajar dulu ya. Misalnya adik-adik bingung, adik-adik bisa tanya Tuhan. Jadi hidup adik-adik selalu bergantung sama Tuhan. Gak yang adik-adik, yaudahlah aku nonton TV dulu, kan nanti aku bisa belajarnya, kan bisa nanti aja. Ternyata adik-adik lupa, kebablasan nontonnya saking serunya filmnya. Bisa jadi kan? Nah, maka dari itu kita harus tanya sama Tuhan. Cara kita membalas kebaikan Tuhan yaitu dengan cara kita berkomunikasi, kita selalu dekat dengan Roh Kudus. Kita dekat dengan Roh Kudus, konsisten, dan kita harus hidup bersama Tuhan. Kayak gitu. Nah, tadi itu yang pertama ya,
Roh Kudus sudah diturunkan ke bumi, Roh Kudus sudah diutus ke bumi. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang kedua, karena Tuhan sudah menyerahkan tugas penginjilannya, tugas memberitakan firman Tuhan kepada kita. Nah, jadi ini tugasnya kakak, tugasnya adik-adik, dan tugas semua orang untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dengan cara juga kita mendengarkan teman-teman kita mungkin yang lagi bersedih, terus kita memberi masukan tentang firman Tuhan. Kalau enggak, adik-adik juga bisa juga mengajak teman-temannya untuk ibadah online, nge-share link. Nih, ibadah online Super Kids. Nah, itu cara adik-adik juga memberitakan Injil. Cara adik-adik memberitakan firman Tuhan. Nah, kayak gitu. Dan aku sih yakin ketika adik-adik sudah melakukan itu, Tuhan sangat disenangkan. Oke ya. Nah, kalau gitu, tadi 2 poin hari ini. Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena Roh Kudus sudah diutus ke bumi. Dan yang kedua, karena Tuhan sudah memberikan tugas penginjilannya kepada kita. Oke. Nah, aku sih mau ngasih tahu contoh nih. Daud, adiknya tahu Daud kan, yang dia mengalahkan Goliat yang sangat besar dengan ketapel. Nah, dia itu adalah salah satu orang yang sangat ingin dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu bergaul karib, dia selalu mau deket-deket sama Tuhan. Dia berdoa, bahkan dia kalau memuji Tuhan sampai menari-menari. Adik-adik tahu kan? Tahu yang lagu ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, tuh Daud sampai menari-menari karena dia saking dekatnya sama Tuhan, saking cintanya sama Tuhan. Maka dari itu, kita juga harus seperti Daud, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, konsisten, terus juga hidup bersama Tuhan. Oke ya. Nah, yang terakhir, sekarang kita mau baca ayatnya yuk bareng-bareng di Yohanes 14 ayat 6a. Sudah, kita buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 6a. 3-4, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, yuk adik-adik, kita selalu bersyukur, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan ingat, Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita, ada di sekeliling kita. Maka dari itu kita harus semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin dekat, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, kalau gitu firman Tuhan hari ini sampai di sini saja. Semuanya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, selalu menjagai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Biarlah Tuhan semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau, kami mau konsisten berdoa, kami mau konsisten mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan menceritakan kebaikan-Mu Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kehidupan kami selalu. Kau berkati keluarga kami dan seluruh aspek kehidupan kami. Nah, yuk semuanya sekarang angkat tangannya. Kita mau doa berkat. Amin kan ya? Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah dan teman-teman adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan adik-adik oleh Tuhan. Dan sekarang dianugerahkan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.